Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Ferry Tabi dari kelas 3B D3 Teknik Elektronika. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya pada tugas ujian akhir semester pelecehan crossing pada mata kuliah otomasi industri. Pertama saya akan jelaskan apa itu HMI. HMI merupakan singkatan dari Human Machine Interface, yang arti bahasanya adalah antarmuka penghubung mesin dengan manusia. Jadi HMI adalah sebuah media yang kita gunakan untuk mengontrol sistem atau mesin dari monitor secara langsung. Kegunaan monitor HMI yaitu seperti ini: monitoring keadaan defense secara real time sebagai input, pengaturan nilai dan parameter yang ingin dikontrol, membantu dalam pengambilan keputusan dan tindakan tertentu, dan sebagainya. Nah, sebelum kita membuat pelecehan crossing, kita harus terlebih dahulu mengetahui timer dan self holding. Fungsi timer seperti ini. Khususnya untuk timer on, artinya nanti ketika on baru outputnya akan bernilai 1. Jadi selama delay dia tidak akan bernilai 1. Selanjutnya pada time on, selama delay time berjalan, maka output akan selalu bernilai 1 sampainya outputnya akan habis, lalu timernya habis, lalu outputnya akan bernilai 0. Jadi selama timer berjalan, output akan bernilai 1. Nah, untuk self holding itu seperti ini. Ketika ada input, maka output akan bernilai 1 dan akan di looping secara terus menerus meskipun pada PB tidak bernilai 1, sehingga output pada lem 4 akan selalu bernilai 1. Kecuali jika PB6 ditekan, maka looping tersebut akan putus dan lampu akan mati. Selanjutnya masuk pada pelecehan crossing. Pelecehan crossing merupakan sebuah alat bantu penyeberangan yang dibuat untuk membantu para pejalan kaki untuk menghentikan kendaraan yang lewat. Nah, untuk masuk ke pembuatannya, pertama kita konfigurasi komunikasi XP Builder dan XG5000. Konfigurasinya yaitu seperti ini, menggunakan XG5000 sebagai simulator. Selanjutnya untuk desain pelecehan crossingnya yaitu seperti ini, desain yang telah saya buat. Selanjutnya pemberian alamat input. Pada setiap alamat input diberikan alamat M, dan pada alamat output diberikan alamat P. Alamat P harus lebih dari 20 sebagai output. Nah, untuk laddernya sendiri, pertama alamat input yang tadinya M pada HMI kita ubah menjadi output P secara paralel. Lalu pembuatan traffic light, di sini saya membagi untuk traffic light jalan raya dan untuk pengguna jalan raya. Jadi untuk jalan raya itu seperti ini, menggunakan self holding. Nah, untuk di sini P20 untuk menyalakan sistem, P25 untuk menyalakan lampu hijau pada jalan raya, dan P55 untuk men-trigger timer supaya bekerja. Nah, timer bekerja selama 20 detik, jadi lampu kuning menyala selama 20 detik. Selanjutnya saat itu juga input yang sama digunakan sehingga timer on berjalan bersama-sama dengan time on, sehingga ketika timer on bernilai 1, maka delaynya akan masuk ke dalam lampu kuning, dan lampu merah akan menyala. Maksud saya lampu merah akan menyala. Lalu selanjutnya untuk mengatur timer lampu merah untuk menyala, diatur selama 500 detik menggunakan timer on. Kenapa timer on? Sehingga ketika timer on bernilai 1, maka dia akan memutuskan P55, sehingga P55 tidak aktif dan timer akan terreset. Jadi ini timer untuk menyalakan lampu kuning, dan ini untuk menyalakan lampu merah, dan ini untuk menahan atau menunggu waktu saat selesai lampu merah menyala, dan self holding akan di-cut dan P55 akan mati. Lalu output dari T3 juga digunakan untuk men-trigger lampu hijau untuk menyalakan lampu hijau kembali. Selanjutnya untuk timer pejalan kaki, untuk instruksi pejalan kaki atau leader pejalan kaki, maka yang saya gunakan yaitu self holding seperti ini. Ini untuk P22 untuk menyalakan lampu merah. Nah, ini ketika sistem ditekan P2, maka akan mengaktifkan timer sehingga menunggu delay selama 20 detik menggunakan timer on. Lalu
P21 akan aktif atau lampu hijau akan aktif. Nah, lampu hijau akan diaktifkan selama 400 di sini atau 40 detik. Sehingga ketika timer on timernya mencapai 400 maka dia akan mengaktifkan output high sehingga akan memutuskan supply high pada timer ini dan akan men-trigger lampu merah untuk menyala lagi. Nah, saya simulasikan dan akan didapatkan hasil seperti ini. Untuk secara realnya saya akan tunjukkan secara langsung. Nah, ini untuk tombol sistem untuk menyala, ini off. Sistem menyala, ketika ditekan maka dia akan menyalakan lampu kuning. Nah, dan selanjutnya akan lampu merah. Di sini waktunya jedanya selama 40 detik atau 1 menit. Saya akan melihat waktu dulu di masih 6 menit, jadi masih ada waktu saya merekam karena minta maaf bandicam yang saya gunakan hanya bisa merekam sampai 10 menit. Oke, kita tunggu saya lampunya sampai lampunya berpindah. Untuk perpindahannya pada lampu ini akan selama 40 detik, lalu perpindahannya ke hijau selama 50 detik sesuai dengan instruksi yang diberikan. Ya, lampu merah sudah berpindah, lampu hijau sudah berpindah ke merah. Untuk lampu traffic light jaraknya 10 detik, ya sudah pindah. Nah, saya rasa project kali ini saya berhasil. Jadi itu seperti tadi, menggunakan timer on, self folding, dan temon untuk setiap ladder yang saya buat. Saya rasa cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Salam sejahtera bagi kita semua.